Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam kami dari kelompok 1E akan menjelaskan mengenai benigna prostat hiperplasia atau disingkat BPH. Adapun anggota dari kelompok 1E ada Ahmad Alvan Ashrafi dengan NIM 21010603, Dila Puspitasari dengan NIM 2101060443, Puterawa dengan NIM 2101060667, dan Habibie Aulia dengan NIM 21010670. Yang pertama, definisi BPH. Benigna hiperplasia atau BPH, menurut Arifin tahun 2019, BPH merupakan kelenjar prostat statika dan menyebabkan terhambatnya aliran urin keluar dari vesika. Benigna prostat hiperplasia merupakan penyakit yang sering diderita oleh pria. Secara singkat, BPH atau benigna prostat hiperplasia adalah pembesaran jinak dari kelenjar prostat. Klasifikasi benigna prostat hiperplasia, BPH. Klasifikasi menurut Syamsul Hidayat dan Wim de Jong tahun 2011. Yang pertama ada derajat 1, biasanya belum memerlukan tindakan bedah, hanya diberi pengobatan konservatif. Yang kedua, derajat 2 merupakan indikasi untuk melakukan pembedahan, biasanya dianjurkan reseksi endoskopik melalui uretra atau transuretral resection atau TUR. Derajat 3, reseksi endoskopik dapat dikerjakan bila diperkirakan prostat sudah cukup besar. Reseksi tidak cukup 1 jam, sebaiknya dengan pembedahan terbuka melalui transretropublik atau perianal. Untuk derajat 4, tindakan harus segera dilakukan membebaskan klien dari retensi urin dengan pemasangan kateter. Klasifikasi menurut tanda dan gejalanya. Yang pertama ada ringan, asimptomatik kecepatan urin puncak kurang dari 10 ml per second, volume urin residual residual setelah pengosongan N lebih dari 25 sampai 50 ml, peningkatan BUN dan semua tanda di atas ditambah dengan obstruktif penghilangan gejala dan iritatif penghilang gejala. 9 tanda dari destrusor yang tidak stabil. Kemudian derajat yang parah, semua tanda di atas yang ada di tanda ringan dan sedang ditambah 1 atau 2 lebih komplikasi BPH. Selanjutnya, etiologi menurut Roger Kirby. Yang pertama, dihidrotestosteron. Peningkatan 5-alfa reduktase dan reseptor androgen menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami hiperplasi. Yang kedua, interaksi stroma epitel. Peningkatan epidermal growth factor atau fibroblast growth factor dan penurunan transforming beta menyebabkan hiperplasi stroma. Yang ketiga, perubahan keseimbangan hormon estrogen dan testosteron. Pada proses penuaan pada pria, terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan testosteron yang mengakibatkan hiperplasi stroma. Yang keempat, berkurangnya sel yang mati. Estrogen yang meningkat menyebabkan peningkatan lama hidup stroma dan epitel dari kelenjar prostat. Yang kelima, teori sel stem. Sel stem yang meningkat mengakibatkan proliferasi sel transit.
faktor risiko BPH. 1. Faktor penuaan. Pembesaran kelenjar prostat jarang menyebabkan tanda dan gejala pada pria di bawah usia 40 tahun. Sekitar sepertiga pria mengalami gejala sedang hingga berat pada usia 60 tahun, dan sekitar setengahnya mengalami gejala tersebut pada usia 80 tahun. Kedua, ada riwayat keluarga. Memiliki kerabat kandung seperti ayah atau saudara laki-laki dengan masalah prostat meningkatkan risiko terjadinya BPH. 3. Ada diabetes dan penyakit jantung. Studi menunjukkan bahwa diabetes serta penyakit jantung dan penggunaan beta blocker dapat meningkatkan risiko BPH. 4. Ada gaya hidup. Obesitas dan kurang berolahraga dapat meningkatkan risiko BPH. Maka dari itu penting untuk berolahraga secara rutin. Tanda dan gejala BPH. Yang pertama, urin sulit keluar dari buang air kecil. Yang kedua, penuh mengejang saat buang air kecil. Dan yang ketiga, aliran urin lemah atau tersendat-sendat. Keempat, urin menetes di akhir buang air kecil. Kelima, buang air kecil terasa tidak tuntas. Yang keenam, buang air kecil di malam hari menjadi lebih sering. Yang ketujuh, besar atau inkontinensia urin. Patofisiologi BPH. Pertama kali BPH terjadi salah satunya karena faktor utamanya usia, di mana terjadi perubahan keseimbangan testosteron, estrogen, karena produksi testosteron menurun. Produksi estrogen meningkat dan terjadi konversi testosteron menjadi estrogen pada jaringan adipose di perifer. Keadaan ini tergantung pada hormon testosteron yang di dalam sel-sel kelenjar prostat. Hormon ini akan dirubah menjadi dehidrotestosteron atau DHT dengan bantuan enzim alfa reduktase. Dehidrotestosteron inilah yang secara langsung memacu mRNA di dalam sel-sel kelenjar prostat untuk mensintesis protein sehingga mengakibatkan kelenjar prostat mengalami hiperplasia yang akan meluas menuju kandung kemih sehingga mempersempit saluran uretra prostatika dan penyumbatan aliran urin. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan intravesikal. Pemeriksaan penunjang menurut Andra Saveri dan Yesi Madiza. Yang pertama ada laboratorium. Itu ada urinalisa untuk melihat adanya infeksi dan hematuria. Ada ureum, kreatinin, elektron untuk melihat gambaran fungsi ginjal. Kedua ada talok dubur atau rectal toucher. Yang pertama ada tonus sphincter, ani, dan refleks bulbocavernosus. Yang kedua, mencari kemungkinan adanya massa di dalam lumen rektum. Ketiga, menilai kepadatan prostat. Tiga, ada pencitraan. 1. Transabdominal USG. Kedua, ada IVP atau intravena pielografi. Ketiga, ada USG transektal. Dan keempat, kitoskopi. Yang keempat, ada derajat berat obstruksi. Yang pertama, residal urin dan pancaran urin atau uroflowmetri. Penata laksanaan BPH ini ada 3. Yang pertama, modifikasi gaya hidup. Yang kedua, ada medikamentosa. Yang ketiga, nanti ada pembedahan. Yang pertama yaitu modifikasi gaya hidup. Nah, modifikasi gaya hidup adalah pengobatan lini pertama untuk semua pasien dengan BPH dan termasuk intervensi berikut. Yang pertama ada membatasi asupan cairan sebelum tidur atau sebelum bepergian. Yang kedua, membatasi asupan diuretik ringan, misalnya kafein dan alkohol. Yang ketiga, membatasi asupan iritasi kandung kemih, misalnya makanan yang sangat berbumbu atau mengiritasi. Nah, yang kedua ada medikamentosa. Jika terapi farmakologis tidak berhasil mengatasi gejala yang ada, maka dapat dilakukan tindakan pembedahan pilihan terapi farmakologis yang dapat diberikan antara lain, yaitu antagonis reseptor alfa-1 adrenergik, obat antagonis alfa-1 adrenergik, yaitu atau penghambat reseptor alfa atau alpha blocker seperti prazosin, terazosin, silodosin, tamsulosin, atau alfuzosin. Bekerja dengan mengurangi retensi otot polos prostat.
Tindakan pembedahan pada benign prostatic hiperplasia dapat dilakukan pada pasien dengan skor IPSS 8 hingga 35. Indikasi tindakan pembedahan pada BPH adalah kegagalan terapi farmakologi. Yang ke penata laksanaan BPH yang ketiga yaitu ada pembedahan. Tindakan pembedahan pada benign prostatic hyperplasia dapat dilakukan pada pasien dengan skor IPSS 8 hingga 35. Indikasi tindakan pembedahan pada BPH adalah kegagalan terapi farmakologi, retensi urin yang sulit diatasi atau evakuasi dengan kateter tidak berhasil, infeksi saluran kemih berulang, hematuria, batu saluran kemih, dan insufisiensi renalis karena obstruksi. Pilihan tindakan pembedahan antara lain yaitu ada prostatektomi terbuka atau open prostatektomi. Prostatektomi terbuka merupakan pilihan tindakan bedah utama bagi pasien benign prostatic hyperplasia atau BPH dengan ukuran prostat yang terlalu besar. Pembedahan endourologi, yaitu prosedur yang dapat dilakukan antara lain adalah transurethral resection of the prostate atau TURP, transurethral incision of the prostate atau TUIP, prostatektomi laser, dan elektrovaporasi. TURP adalah teknik pembedahan pada pasien dengan ukuran prostat sedang dan dengan gejala sedang hingga berat. TUEP adalah teknik pembedahan yang dilakukan pada pasien dengan karsinoma prostat. Ada juga pembedahan invasif minimal. Teknik invasif minimal pada BPH antara lain transurethral needle ablation atau TUNA, transurethral microwave therapy atau TUMT, dan pemasangan stent. TUNA dilakukan pada pasien yang masih muda karena resiko untuk ejakulasi retrograde lebih kecil. Pemasangan stent dilakukan pada pasien dengan gejala berat. Ada juga komplikasi BPH, yaitu ada retensi urin akut merupakan ketidakmampuan mendadak untuk membuang air kecil. Kandung kemih menjadi bengkak dan nyeri. Ini adalah keadaan darurat yang memerlukan perhatian medis segera. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih urin. Sisa yang disebabkan oleh BPH dapat menyebabkan infeksi saluran kemih rekuren. Yang ketiga ada batu kandung kemih. BPH dapat meningkatkan risiko pembentukan batu kandung kemih. Yang keempat ada gangguan fungsi kandung kemih. BPH dapat menyebabkan obstruksi saluran kandung kemih. Bila kandung kemih harus bekerja lebih keras untuk mendorong urin keluar dalam jangka waktu yang lama, maka dinding otot kandung kemih membentang dan melemahkan sehingga tidak lagi berkontraksi dengan benar. Yang kelima, ada gangguan fungsi ginjal BPH berat. Dapat menyebabkan air seni kembali ke dalam dan merusak ginjal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar nggak? Ya, boleh. Bi, sekalian Bi, bikin Bi. Itu si itu Chandra ini udah katanya Chandra udah bilang